Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bu Tanti. Salam sehat, tetap semangat. Bu Tanti berharap hari ini kalian lebih baik dibandingkan hari yang kemarin. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh. Nah, bersatu kita teguh, karena dengan bersatu pasti kita akan kuat, gitu ya anak-anak ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga hati kudus Yesus dikasihi di mana-mana selama-lamanya. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Allah Bapa kami, Tuhan Yesus menyiapkan diri dengan sungguh untuk menjalankan tugas perutusan dari-Mu, dan para muridnya juga belajar sebelum mereka diutus ke seluruh dunia. Maka kami pun ingin belajar dengan baik untuk menyiapkan hari depan kami. Pertama-tama ya Bapa, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan ini. Kami mohon terangilah akal budi kami, supaya kami cepat memahami bahan yang kami pelajari. Berilah kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun dan teratur. Bantulah kami selama belajar ini, memusatkan perhatian hanya pada pelajaran, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Bapa, dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi pada pembelajaran hari ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih kalian masih setia mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kalian sudah siap, sudah mandi, sudah sarapan ya, sehingga standby di tempatnya masing-masing gitu ya anak-anak ya. Nah, kalian sudah berdoa supaya kita lebih siap lagi dan lebih semangat. Kita akan menyanyi anak-anak. Pasti bisa lagu ini nih, Maju Tak Gentar. Nah, udah diingat-ingat? Iya, pasti ingat ya. Baik, kita akan mulai ya. Ya, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Ya, udah pintar semuanya lagu ini ya. Kita nyanyikan penuh semangat tadi ya. Kalau sudah siap, mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Pembelajaran yang keempat, bahasa Indonesia. Ada 2 kompetensi. Yang pertama, menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan kata tanya atau aspek adik Simba. Yang kedua, memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan aspek adik Simba, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Lalu
pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ada 4 kompetensi. Kompetensi yang pertama, mensyukuri persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa beserta dampaknya. Yang kedua, menampilkan sikap tanggung jawab terhadap penerapan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, memahami manfaat persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, menceritakan manfaat persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kompetensinya. Apakah tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama, setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan. 2. Setelah membaca teks, siswa mampu menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. 4. Setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Inilah tujuannya. Mari kita mulai pembelajaran 4 hari ini dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Yang akan kita bicarakan bahasa Indonesia hari ini adalah melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif dan kata baku. Ya, sebelumnya sudah belajar kita ya anak ya. Tapi kalimat efektif itu apa? Kalimat yang ditulis dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia, baik dari efisiensinya maupun dari kebakuannya. Kadang-kadang dalam ucapan kita dengan penulisan itu bisa berbeda, anak-anak. Contohnya, kalau kita bilang apotik, ya kan? Sebenarnya tulisannya adalah apotek. Gitu ya anak-anak, ya itu pengucapan sedikit. Kalau kalimat efektif itu tidak usah disebutkan berulang-ulang. Misalnya sudah ada para hadirin semuanya. Nah, sudah para itu sudah banyak semuanya, itu tidak efektif anak-anak. Cukup para hadirin gitu aja. Tidak usah pakai para hadirin semuanya, tidak. Ya karena sudah ada paranya, atau hadirin semuanya gitu juga bisa ya. Kalimat efektif ditulis berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat PUEBI. Ya. Nah, pada saat kamu menuliskan kalimat efektif, kita juga harus menggunakan kata baku, kata yang sesuai penulisannya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini tentang kalimat efektif dan kata baku anak-anak. Ya, ada banyak contoh-contohnya sebenarnya. Nah, ini tentang kalimat efektif. Syaratnya apa? Kesatuan. Jadi harus menyatu anak-anak ya. Contohnya, kemarin dia tidak masuk kelas. Oleh karena itu dia tidak mengumpulkan tugas. Nah, ini kesatuan. Jadi antara kalimat yang pertama dengan kalimat kedua itu ada hubungannya. Syarat yang kedua, kehematan. Jadi tidak boros kayak yang tadi saya contohkan para hadirin semua gitu ya. Contohnya, rapat itu dihadiri oleh beberapa anggota. Nah, itu sudah ada beberapa anggota. Itu sudah hemat di situ ya. Yang kedua, keparalelan. Jadi menyambung. Contohnya, seorang siswa harus belajar dan berlatih. Ya, ini kan menyambung. Ini paralel. Belajar dan berlatih. Syarat yang keempat, kelogisan.
bisa dipahami agar tidak terlalu lama. Nah, ini contohnya logis. Jadi penjelasannya bisa dipahami. Yang kelima, kepaduan. Contohnya, Shihab membeli 2 buah roti untuk adiknya. Jadi Shihab membeli roti 2 untuk siapa? Untuk adiknya. Ya, ini contoh. Yang keenam, syarat yang keenam, ketepatan. Rani melupakan nama orang itu. Jadi jelas, Rani itu lupa orang yang tadi itu namanya siapa, ya, tepat. Jadi, nah ini contoh dari kalimat efektif dan ini syaratnya. Ya. Nah, kita akan lihat contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Ini agak lebih jelas di sini, anak-anak. Kalimat tidak efektifnya, karena harga terus melambung tinggi, maka rakyat menderita kelaparan. Nah, sebenarnya bisa kita persingkat dengan kata maka ini dihilangkan dengan tanda koma. Menjadi karena harga terus melambung tinggi, koma, rakyat menderita kelaparan. Ini lebih efektif. Contoh yang kedua, anak-anak perlu hati-hati jika melewati sungai. Nah, di sini kurang tepat, harusnya berhati-hati. Nah, di sini tepatnya nih. Anak-anak perlu berhati-hati jika melewati sungai. Kalimat tidak efektif contoh lagi. Sesampainya di rumah nenek, Riko langsung berkebun dengan kakek. Nah, ini tidak efektif. Mengapa? Ini belum tepat karena harusnya sesampainya di rumah nenek, ini harusnya ada koma. Nah, di sini Riko langsung berkebun dengan kakek. Nah, ini efektifnya. Jadi maka kadang-kadang kalian disuruh menuliskan, coba tuliskan penulisan yang benar. Nah, kalau penulisan yang benar itu berarti kalimat efektifnya di situ, anak-anak, ya. Nah, ini contoh kalimat tidak efektif dan ini adalah kalimat efektifnya. Kalian bisa membuatnya, atau kamu pada saat membaca sebuah teks bisa kalian lihat ini efektif atau tidak. Ya, seperti itu, anak-anak. Nah, di sini ada teks yang harus kamu baca. Dan nanti kamu bisa menentukan itu efektif atau tidaknya, ya. Mengapa persatuan dan kesatuan itu penting untuk kesejahteraan umum? Ya. Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah tugas kita bersama. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Usaha-usaha dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong dengan sesama, menghargai teman yang berbeda suku, bangsa, agama, dan adat istiadat. Ayo,
kita tegakkan persatuan dan kesatuan demi tercapai masyarakat NKRI yang sejahtera. Nah, kembali kalian diminta untuk membuat peta pikiran dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Nah, maaf, ini kalian bisa buat di rumah, untuk rangkuman bisa, tapi bukan tugas dikumpulkan, bukan, tapi tugas kalian di rumah sebagai catatan kalian tentang bacaan tadi. Ya, tentang bacaan tadi, mengapa persatuan dan kesatuan itu penting untuk kesejahteraan umum. Ini bisa dipakai untuk mata pelajaran PPKN, IPS juga bisa. Ya, ini bermanfaat. Jadi, silakan kalian buat ini di rumah ya. Baik, seperti ini ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar muatan PPKN. Pentingnya persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat. Nah, sekali lagi selalu kita dengungkan kata persatuan dan kesatuan. Mengapa anak-anak? Karena Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam agama, ras, budaya, bahasa, semua kita banyak, tidak hanya satu bahasa, bahasanya kita banyak. Maka untuk mencapai itu semuanya, kita perlu memiliki sikap peduli, rela berkorban, mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi, dan toleransi. Kalau kita sudah bisa melaksanakan ini, persatuan dan kesatuan pasti akan tercapai dengan baik. Nah, contoh pada gambar ini. Ada 2 anak laki-laki. Kalau kamu perhatikan dari rambut, dari wajah, kulitnya, kulit ininya ya, tubuhnya, kalian pasti tahu mereka berbeda. Tetapi apa yang terlihat? Ini membantu temannya yang terjatuh dari sepeda tanpa melihat dia dari agama apa, sukunya apa, bahasanya apa. Karena kita punya satu bahasa, bahasa Indonesia. Akhirnya dia menolong dengan ikhlas ya. Mereka toleransi satu sama lain, peduli satu sama lain ya. Nah, sekarang kita akan lihat contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Sebelum kita masuk ke tulisan ini, kamu lihat gambarnya. Ada yang kecelakaan motor ini. Ya, ini bapak-bapak yang menolong orang yang kecelakaan tanpa melihat sukunya apa. Lihatnya dari wajahnya juga sudah berbeda ya Nana ya. Ya, kamu bisa lihat di sini, tapi mereka mau menolong dengan tersenyum ya. Nah, ini contoh pada gambar. Nah, sekarang contoh yang lain. Yang pertama, mencintai dan menggunakan produk Indonesia. Kamu bangga, wah, tas saya buatan Indonesia, bangga ya. Karena kalau kita mencintai produk dalam negeri, otomatis pengangguran juga berkurang anak-anak. Karena apa? Banyak menyerap tenaga kerja untuk menghasilkan produk tersebut. Jangan sampai kita lebih bangga menggunakan produk luar negeri, malah nanti memperkaya produk, memperkaya negara lain ya. Kita harus memperkaya negara kita sendiri. Nah, itu. Yang kedua, rajin belajar untuk membangun bangsa. Nah, rajin belajar. Inilah kalian sekarang ini ya. Rajin belajar. Yang ketiga, mempererat kerjasama. Ya, mempererat. Sekarang contohnya kamu di rumah, kerjasamanya dengan siapa? Ya, dengan orang tua, dengan keluarga yang ada di rumah pokoknya ya. Ini sangat penting anak-anak ya. Jangan sampai kalian, wah, mama nggak tahu apa-apa, ini tugasku. Nah, belum tentu anak-anak. Orang tua kalian itu pandai-pandai loh ya. Ya, itu maka kalian harus mempererat kerjasama. Nah, sekarang khususnya di lingkungan keluarga kita. Nah, anak-anak, untuk PPKN itu ada keterampilan dalam membuat buklet atau buku mini. Ya, atau seperti kalau kalian brosur itu yang misalnya alat-alat elektronik ya, atau barang-barang yang ditawarkan, biasanya kita mendapatkan brosur ya anak-anak ya, supaya kita tahu
produknya apa, spesifikasinya apa ya. Maka kita buat namanya buklet atau buku mini ya anak-anak. Bagaimana cara membuatnya? Nah ini, kalian sediakan satu lembar kertas HVS atau 2 boleh, lalu dilipat menjadi 2. Ini dilipat menjadi 2. Kemudian nih seperti ini digabungkan ya. Ini kalau dibuat seperti buku ya anak-anak ya, dari kertas HVS yang berwarna putih atau mau berwarna apa aja boleh. Yang menarik warnanya mau putih mau apa boleh bebas. Ini dilipat jadi 2 lalu ditumpuk jadi 1, dilipat kan akan menjadi seperti buku anak-anak, buku kecil. Nah setelah lipatan ini setiap halaman ini berarti kan yang tadinya 1 lembar jadi 2 ya kan, jadi 2 halaman. Nah ini gambarin. Nah ini lipatannya seperti ini. Yang paling depan bisa, ini yang halaman depan sendiri, lipatan depan. Bisa kalian tuliskan judulnya apa ya. Nanti kalian mungkin akan diminta untuk membuat. Jadi setelah dilipat kamu kan mendapat, kalau 2 HVS berarti sekarang ada 4 lipatan, berarti ada 8 halaman ya anak-anak ya. Ada 8 halaman. Tetapi bisa kamu buat 1 dulu. Nah paling depan itu apa? Mungkin saya mau bikin diary, buku harian mini. Ya, bisa kalian buat di sini, tuliskan buku harianku, nama siapa. Kalian bisa buat itu. Lalu halaman kedua dibuka, saya mau nuliskan tentang apa. Nah, kalau ini contoh tentang menu makanan kalau nggak salah di sebuah restoran ya. Ini ada gambar minuman, kemudian ada tulisannya ini minuman apa, terus terdiri dari apa saja minuman ini bisa dijelaskan. Terus halaman kedua, lipatan yang kedua, selanjutnya halaman kedua, yang lain lagi, minuman lain. Sekarang kan banyak minuman macam-macam ya anak-anak ya. Nah ini terus gambar lagi diwarnain dengan begitu menarik. Lalu tulisannya apa? Tulisannya juga yang menarik juga anak-anak ya. Tulisannya yang menarik. Ditambahin minuman apa? Jambu biji viral misalnya seperti itu. Apa sih itu? Jadi membuat yang menarik ya. Itu kalau temanya menu makanan gitu ya. Nah ini dibuat sketsanya, setelah dibuat sketsanya lalu diberi warna anak-anak ya. Diberi warna yang menarik. Ini digambar anak-anak ya. Kita gambar lalu kita warnain. Oke, itu membuatnya. Yang secara sederhana ini buklet mini sederhana. Nah, dalam membuat buklet mini, ada beberapa hal penting yang perlu kamu tuliskan. Apa saja? Yang pertama, pastikan judulnya sesuai dengan tema. Judulnya sesuai dengan tema. Misalnya tema kamu adalah olahraga. Nah, olahraga kok isinya malah tentang alat tulis, handphone, laptop lah, yang nggak sesuai dengan anak ya. Jangan seperti itu, judulnya harus sesuai. Yang kedua, menulis dan menggambar contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Nah, itu kalau kita bicara persatuan dan kesatuan. Ini kalau contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan. Itu harus sesuai, menuliskan dan menggambarnya. Yang ketiga, menuliskan dan menggambar contoh manfaatnya dari persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, ini kalau tugas kita nanti untuk membuat ini. Karena kita sedang bicara tentang persatuan dan kesatuan. Kamu buat buku mininya seperti itu. Ya, ini hal-hal yang harus kamu tulis dalam buku mininya ya, dalam buklet kalian. Nah, kira-kira apa ya? Seluruh gambar harus sesuai dengan tema. Ya. Nah, ini contoh pembuatan buku mini atau buklet. Contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Lalu ini halaman depan tadi itu anak-anak beri gambar ya. Contoh ini hanya contoh. Ya. Kemudian kamu di sini nanti tuliskan nama dan nomor absennya.
Nah, ini halaman yang pertama. Ini mungkin satu kertas ya Nana ya, satu kertas HVS. Setelah itu halaman kedua di sini saya contohkan kegiatan yang berada di lingkungan sekolah. Lalu gambarnya ini, lalu manfaatnya apa? Yang tadi sesuai dengan itu anak-anak. Kemudian lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat ini saya contohkan gambarnya ini, lalu manfaatnya dari kegiatan ini apa? Ini contohnya anak-anak ya. Contoh pembuatan mini booklet. Nah, dengan demikian pembelajaran hari ini selesai anak-anak. Kira-kira saya ada tugas nggak? Ya, ada anak-anak ya. Tugasnya kalian membuat booklet ya. Tugas PPKN-nya membuat booklet. Informasi tentang persatuan dan kesatuan. Informasinya nanti adalah tentang pentingnya persatuan dan kesatuan, lalu tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai persatuan dan kesatuan, akibat jika persatuan dan kesatuan tidak tercapai. Gambar dan tulisan kamu buat semenarik mungkin dengan memperhatikan penulisan dan pewarnaan yang tepat dan sesuai. Nah, dikumpulkannya paling lambat Jumat 27 Agustus 2021 pukul 17. Ya anak-anak ya. Oke, waktunya lama ya. Waktunya lama. Pasti ada waktu untuk membuat. Mungkin sekarang dilipat buat sketsanya, besok memberi warna. Nah, besoknya tinggal dikirim ya. Nanti kirimkannya biasa ke classroom kalian masing-masing ya. Jangan lupa ditulis namanya. Lalu kalau udah dibuat jangan dibuang anak-anak ya, karena suatu saat mungkin Bu Tanti atau Bu Erni, Bu Eli akan meminta untuk mengumpulkan ya. Itu sebagai portofolio. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ya, kita sudah belajar PPKN dan belajar bahasa Indonesia tadi ya. Lalu tugasnya hari ini untuk pembelajaran keempat adalah membuat booklet tentang pentingnya persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat. Begitu anak-anak. Kita ulangi tadi bahasa Indonesia, kita bicara tentang informasi atau tentang kalimat efektif dan kata baku. Tadi syaratnya apa aja sudah dijelaskan ya. Contoh kalimat tidak efektif, contoh kalimat efektif juga sudah diberikan. Maka kalian semangat belajar. Apabila belum memahami, kalian pahami lagi, buka lagi videonya. Lalu jangan lupa kerjakan soal-soal yang ada di buku LKS Mosaik ya anak-anak ya. Lalu informasi-informasi bisa kalian dapatkan dari buku-buku ya, dari buku-buku dari kelas 4, kelas 5 itu bisa kalian pakai juga untuk informasi kalian ya. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Jangan pernah putus asa, pantang menyerah ya, harus pantang menyerah, harus rela berkorban untuk diri sendiri dan untuk keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Begitu anak-anak. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Kita siapkan hati dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga hati kudus Yesus dikasihi di mana-mana selama-lamanya. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang kami belajar. Kami akan menyudahi pembelajaran kami kali ini. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami pahami dengan baik, dan semoga Engkau beri kelancaran dalam usaha-usaha kami di sekolah, ujian dan ulangan yang akan kami tempuh. Berikanlah kemudahan dalam kami menjawab soal-soal yang akan kami hadapi. Kami percayakan usaha dan jerih payah kami kepadamu, karena bagimu tidak ada yang mustahil. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang anak-anak. Pesan Bu Tanti selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, buah-buahan dimakan juga, minum air putih yang cukup ya. Pokoknya prokes anak-anak ya, 5M itu. Ya, demikian anak-anak. Selamat siang, terima kasih. Tuhan memberkati.